Permisi Pak, saya Sonia Demilia Stumiang, NPM 19 12087 dari PSKM 3 Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Di sini saya akan membawakan materi yang saya bawakan, yaitu penyakit AIDS. Baiklah, saya akan memulainya. HIV/AIDS adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS merupakan sekumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh manusia setelah sistem kekebalannya dirusak oleh virus HIV Human Immunodeficiency Virus. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Viana yang membahas remodelan matematika pada penelitian imunodefisiensi virus HIV transmisi vertikal berkaitan dengan pembuatan model CIA. Penyakit ini telah menjadi pandemi yang mengkhawatirkan masyarakat dunia. Di samping belum ditemukannya obat dan vaksin, pencegahan penyakit ini juga memiliki window periode dan fase asimptomatik dan tanpa gejala yang relatif panjang dan perjalanan penyakitnya. Adapun penyebab penyakit HIV adalah yang pertama hubungan seks, yang kedua penggunaan jarum suntik, yang ketiga transfusi darah. HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Virus HIV juga dapat menular pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Virus masuk ke dalam tubuh manusia, terutama melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh manusia, akan target utamanya adalah limfosit CD4. Sebelum masuk ke slide berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang CD4. CD4 adalah jenis sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang disebut sebagai sel T. Adapun tanda dan gejala penyakit HIV, yaitu yang pertama, tahap pertama, umur infeksi 1-6 bulan. Pada fase ini, antibodi terhadap HIV belum terbentuk, bisa saja terlihat mengalami gejala-gejala ringan seperti flu, biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri. Tahap yang kedua, umur infeksi 2-10 tahun. Setelah terinfeksi HIV, pada fase ini, individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala-gejala sakit, tetapi sudah dapat menularkan gejala-gejalanya seperti flu, demam, menggigil, dan lain-lain. Tahap ketiga, keringat yang berlebihan pada malam hari, diare, berat badan drop, bengkaknya kelenjar getah bening, flu tak sembuh-sembuh, dan sistem kekebalan tubuh drop. Tahap keempat sudah masuk pada fase AIDS. Adapun gambar tahap pertama, kedua, dan ketiga, yaitu yang saya akan tunjukkan, yaitu yang pertama. Tahap pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi, seperti flu ringan, sedangkan tahap kedua yaitu flu yang berkelanjutan, tahap ketiga berat badan yang sudah drop. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya. WHO menempatkan 4 stadium klinis HIV, yaitu yang pertama tanpa gejala, stadium kedua sakit ringan, stadium ketiga sakit lanjut, stadium 4 sakit berat. Stadium pertama tanpa gejala itu pada stadium pertama ini penyakitnya itu belum ditunjukkan. Sedangkan stadium kedua sakit ringan, sebagai contohnya itu seperti diare, flu, tetapi penyakitnya itu berlangsung 2-3 hari saja. Sedangkan stadium ketiga sakit lanjut sudah masuk pada tahap diare demam yang penyakitnya itu tidak sampai 2-3 hari saja, sudah berkelanjutan seperti itu. Sedangkan stadium keempat sakit berat itu sudah masuk sampai kepada bengkaknya kelenjar getah bening dan penyakit lain yang tidak sembuh-sembuh. Cara penularannya yaitu HIV ditularkan melalui cairan tubuh seperti darah, ASI, air mani, dan cairan vagina. HIV tidak dapat ditularkan melalui air liur, gigitan serangga, dan makanan. Sedangkan cara pencegahan HIV/AIDS adalah yang pertama menjalani gaya hidup sehat dan menghindari perilaku berisiko seperti seks bebas atau menggunakan jarum suntik secara bergantian, menggunakan kondom saat berhubungan, tidak gonta-ganti pasangan, menggunakan kondom secara benar, menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain, dan lain-lain. Pencegahan dan penanganan dini infeksi HIV adalah kunci utama agar kondisi ini tidak berkembang menjadi AIDS yang berbahaya. Sedangkan cara mengetahui HIV/AIDS itu, untuk mengetahui
seseorang tertular tidak dapat melakukan tes HIV. Jika hasilnya positif, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan CD4 dan viral load test. Sel CD4 adalah sel darah putih atau limfosit. Sel tersebut adalah bagian terpenting dari sistem kekebalan tubuh. Jika seseorang merasa telah melakukan aktivitas yang berisiko HIV, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan diri ke dokter untuk melakukan tes. Setidaknya dari penanganan dini ini dapat menyelamatkan penderita dari keganasan virus HIV. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya bawakan, HIV Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Saran saya, kita sebagai tenaga kesehatan sangat penting harus memberikan penyuluhan terutama kepada remaja sekarang ini tentang pentingnya menjaga diri dan menghimbau agar tidak melakukan seks bebas, sehingga kesadaran individu terhadap bahayanya seks di luar nikah yang dapat menyebabkan penyakit menular AIDS tersebut. Itu sebabnya peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak agar tidak melakukan pergaulan bebas tersebut. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.